Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Setiap peningkatan ranah adalah jumlah yang sangat besar. Setelah sekian lama menjarah, artefak kuno yang diperoleh Xiao Fan hanya memungkinkan dia untuk naik dari tahap awal tingkat kelima ranah Jingdao ke tahap menengah tingkat keenam ranah Jingdao. Xiao Fan mendesah tak berdaya. Selanjutnya, dia menyempurnakan semua klon sumber di diagram bintang dan mengandalkan klon-klon ini untuk meningkatkan kekuatannya. Lupakan Luo Tian, ayo kita jemput dia nanti. Saat menyempurnakan klon sumber, Xiao Fan tiba-tiba teringat bahwa Luo Tian masih berada di Sekte Kuali Giok dan bertanya-tanya bagaimana situasi pihak lain saat ini. Xiao Fan berencana untuk pergi dan melihat-lihat nanti. Meskipun lelaki tua itu baik-baik saja di wilayah bintang Hongtian, dia mungkin lebih merindukan Kyushu, Duar. Xiao Fan memurnikan semua klon sumbernya, dan tingkat kekuatannya mencapai tahap akhir tingkat ketujuh ranah Jingdao. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Xiao Fan telah mengasingkan diri selama periode ini. Dia telah mengalami serangkaian pertempuran sebelumnya, jadi fondasinya sangat kokoh. Pada saat ini, kultivasi Xiao Fan telah mencapai tahap awal tingkat ke-8 ranah Jingdao. Setelah 10 tahun, Xiao Fan hanya maju 2 ranah kecil. Di mata Xiao Fan, kecepatan ini terlalu lambat, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Tingkatan kekuatannya sekarang terlalu tinggi. Xiao Fan tidak keluar dari pengasingannya. Dia berencana untuk setidaknya mencapai puncak tingkat ke-9 ranah Jingdao terlebih dahulu. Dan selama itu Xiao Fan sedang menyendiri. Xiao Qing dan Xiao Li juga mengasingkan diri satu demi satu, dan kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Hong Mo, Lan Zhankui, dan yang lainnya memilih untuk mengasingkan diri juga. Segala urusan terkini di alam binatang suci diserahkan kepada Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya untuk ditangani. Di dunia luar, keluarga Zhang telah mencari Xiao Fan selama 10 tahun, tetapi tidak ada berita sama sekali. Oleh karena itu, Zhang Binhong sangat marah dan mengamuk kepada leluhur keluarga Zhang. Dia memarahi mereka dan menyalahkan mereka atas kinerja mereka yang buruk. Tetapi di mata orang luar, keluarga Zhang sangat beruntung. Xiao Fan telah dicari selama 10 tahun, tetapi dia tidak pernah datang untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Zhang, jadi menurut mereka keluarga Zhang beruntung. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu tentang kelahiran kembali Zhang Binhong. Kecuali petinggi keluarga Zhang, tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya, dan Xiao Fan hanya memberitahu Zhao Wuji dan yang lainnya tentang masalah ini. Selama kurun waktu ini, Kaisar Tulang Mayat tidak muncul. Leluhur 3 klan dewa telah melacak lebih tekun, dan pada dasarnya dapat menyelesaikan 2 lacakan dalam sehari. Mereka dapat dikatakan telah membuat Kaisar Tulang Mayat gelisah. Dia harus selalu waspada agar tidak ditipu. Ini juga menunda pemulihan Kaisar Tulang Mayat ke puncaknya. Para dewa melakukan ini karena ketidakberdayaan. Xiao Fan sialan, Kaisar Tulang Mayat sialan. Sialan, 2 bajingan ini. Leluhur 3 klan dewa sangat marah. Mereka sudah lupa berapa kali mereka melacak, tetapi tidak ada petunjuk tentang Kaisar Tulang Mayat. Begitu pula, mereka juga mencoba melacak Xiao Fan, tetapi hasilnya selalu sama. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, sehingga mustahil bagi mereka untuk memata-matai keberadaan Xiao Fan. Jika mereka memaksakan melacaknya, mereka malah akan mendapat serangan balik. Ayo, kita akan melacaknya 3 kali sehari mulai sekarang. Leluhur klan Cuang menggertakkan giginya. Bagus. Setuju. Para leluhur klan Qianshu dan klan Huntian semuanya mengangguk setuju. Sialan, tunggu saja, aku akan menghancurkan kalian sampai menjadi debu. Kaisar Tulang Mayat bersembunyi dalam kegelapan, menggertakkan giginya karena marah. Wilayah bintang Hongtian damai,
dan 90 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap. 100 tahun telah berlalu sejak Xiao Fan mengasingkan diri. 3 klan dewa masih belum menemukan keberadaan Kaisar Tulang Mayat, sementara klan Wushen dan klan Wei Yang juga hidup dalam damai. Selama periode ini, klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno dan kekuatan lainnya ketakutan dan khawatir akan kecelakaan. Lagi pula, mereka semua terlibat dalam rencana untuk melenyapkan Xiao Fan, tetapi pada akhirnya Xiao Fan tidak membalas. Mereka bahkan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Xiao Fan. Tidak maju untuk membalas dendam bukanlah gaya Xiao Fan. Setelah Zhang Binhong dibangkitkan, keluarga Zhang tidak memperluas kekuasaan mereka, tetapi tetap sama seperti sebelumnya. Mereka bahkan tidak mengungkapkan berita bahwa mereka telah mendapatkan kultivator ranah Jingtian yang baru. Selama ini, Zhang Binhong selalu menyendiri. Karena campur tangan Xiao Fan, Zhang Binhong tidak dapat bangkit kembali dalam kondisi puncaknya. Pada hari ini, alam binatang suci damai dan harmonis. Xiao Qing telah keluar dari pengasingannya. Pada saat ini, ranahnya telah mencapai tingkat kedua ranah Jingdao. Auranya kuat. Setelah mencapai ranah Jingdao, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Sekarang dia dapat bertarung melawan kultivator ranah Ziyuan biasa tanpa masalah. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui dan wanita lainnya juga keluar dari pengasingannya satu demi satu, dan kultivasi mereka meningkat satu demi satu. Mereka tidak berkultivasi lagi dalam waktu lama karena itu tidak akan banyak membantu mereka. Bahkan jika mereka terus mengasingkan diri, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Duar. Terdengar suara keras dari sebuah gua, dan Yu Qiangyao melangkah keluar. Auranya meningkat tajam, dan dia tampak sangat gembira. Xiao Qing, kamu bertemu dengan bibimu dan kamu bahkan tidak membungkuk. Alam Yu Qiangyao juga telah meningkat saat ini, mencapai tingkat pertama ranah Jingdao. Ia sekarang penuh percaya diri dan pergi mencari masalah dengan Xiao Qing. Pergi sana dan jangan ganggu aku, ucap Xiao Qing dengan wajah muram dan melambaikan tangannya. Xiao Qing, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Apa kamu tidak takut kalau bibimu ini akan menindasmu? Yu Qiangyao berkata dengan bangga, lalu ia pergi untuk menyelidiki kultivasi Xiao Qing. Tetapi setelah itu, Yu Qiangyao tercengang, karena dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Xiao Qing. Ranahmu, kata Yu Qiangyao dengan heran. Tingkat kedua ranah Jingdao, satu ranah kecil lebih tinggi darimu. Xiao Qing berkata ringan, tampak bangga. Aku kalah lagi. Wajah Yu Qiangyao menjadi hitam dan dia menghentakkan kakinya karena marah. Hehehe, kamu tidak akan pernah bisa menandingiku, kata Xiao Qing dengan gembira. Baiklah, Qinger, mintalah maaf pada Bibi Yu. Pada saat ini, Lan Zhankui berjalan perlahan dan berkata dengan sedikit marah. Mendengar ini, Yu Qiangyao menggertakkan giginya dan menatap Xiao Qing. Minta maaf padaku, aku bibimu. Aku tidak mau. Kenapa? Xiao Qing cemberut, wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Karena aku yang lebih tua darimu. Yu Qiangyao menegakkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Sialan. Xiao Qing menggertakkan giginya dengan marah, berbalik dan lari, tidak peduli untuk memperhatikan Yu Qiangyao. Melihat Xiao Qing pergi dengan marah, Yu Qiangyao dalam suasana hati yang baik. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan yang lainnya terdiam saat melihat pemandangan ini. Mungkin ini nasib buruk antara Yu Qiangyao dan Xiao Qing. Kapan Xiao Fan akan keluar dari pengasingannya? Gumam Hurui. Ranahnya juga telah meningkat dan sekarang dia telah mencapai tingkat ketiga ranah Guiksu. Ini karena Xiao Fan memberinya harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada cara lain. Hurui memiliki bakat rata-rata dan tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Wajar jika ranahnya meningkat perlahan. Kurasa sebentar lagi. Nangong Lingsuan mendesah. Hal yang sama juga terjadi pada wanita lainnya. Tidak lama setelah Xiao Fan memulai retretnya, mereka mulai menerima Yao Nu Huang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi,
tidak ada salahnya kalau hanya ada satu Yao Nuhuang lagi. Alasan utamanya adalah karena Yao Nuhuang sudah terlalu tua. Dia lebih tua dari mereka semua. Orang ini, Xiao Fan, dia telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan dia bahkan tidak muncul sekalipun, Chang Sun Ning mengeluh. Benar sekali, kalau aku tidak tahu dia sedang menyendiri, aku pasti mengira dia sedang menggoda gadis lain lagi. Kata Long Chaiwei sambil cemberut. Lupakan saja, kepribadian Xiao Fan memang seperti ini, kamu tahu itu. Itu benar. Setidaknya lebih baik baginya untuk tinggal di sini dan berkultivasi dengan jujur daripada keluar dan bermain-main, kata Hong Mo. Setuju, saat pertama kali bertemu Xiao Fan, dia tidak seburuk itu. Sepertinya dia berubah menjadi bajingan setelah meninggalkan provinsi Wuhuang dan bertemu Wei Zhongshan. Hurui berpikir sejenak dan berbicara. Ini apa yang terjadi? Yang lain menatap Hurui, ingin mendengar apa yang terjadi. Biarkan aku ceritakan padamu, kepribadian Xiao Fan ketika dia berada di provinsi Wuhuang. Hurui menggambarkan situasi ketika Xiao Fan baru saja memasuki sekte Jixian di provinsi Wuhuang. Nangong Lingxuan juga melancarkan pukulan dari waktu ke waktu, jadi Xiao Lang berada dalam kondisi ini sekarang karena Wei Zhongshan. Para wanita itu terkejut, lalu wajah mereka berubah menjadi hitam dan mereka menggertakkan gigi karena marah. Kurasa Xiao Fan menjadi orang bajingan setelah bertemu Wei Zhongshan. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Wei Zhongshan. Hurui mengangguk dengan sangat serius. Lalu gadis-gadis itu menatap Ye Miaoyin. Chang Sun Ning bertanya, saat pertama kali menikah dengan Xiao Fan apakah dia suka menggoda gadis lain? Gadis-gadis lain juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Tidak, dulu dia baik dan setia. Ye Miaoyin memikirkannya dengan sangat serius dan mengelengkan kepalanya. Ini seperti yang diharapkan, sudah dipastikan, itu Wei Zhongshan. Beberapa orang menggertakkan gigi karena marah. Bahkan mereka yang baru bergabung seperti Yao Nuhuang, Lin Ling, dan Yu Qiong pun sama. Ini semua salahnya, ayo, saudari-saudari, kita hajar dia. Hong Mo meraung, dan semua orang langsung bereaksi. Beri Xiao Wei pelajaran. Ini semua salahnya. Sialan Wei Zhongshan, pantas saja kakak senior Niu suka marah, ini semua salahnya. Kelompok wanita Xiao Fan sangat agresif. Tidak lama setelah mereka keluar dari pengasingan, mereka pergi untuk membalas dendam pada Wei Zhongshan bersama-sama. Melihat kejadian itu, Xiao Qing mendesah tak berdaya, lalu menertawakan kemalangan yang dialami Paman Wei, lalu segera mengeluarkan slip giok untuk memberitahu Xiao Li, menyuruhnya pergi menonton kesenangan bersama. Pada saat ini, setelah Xiao Li keluar dari pengasingannya, dia bertemu Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya, dan bertanya apakah ada kesulitan di alam binatang suci. Ini juga merupakan instruksi Xiao Fan sebelumnya, meminta Xiao Li untuk selalu memikirkan alam binatang suci dan orang-orang dari sekte Fan. Xiao Fan berencana untuk menyerahkan tugas penting untuk mengelola masalah ini kepada Xiao Li di masa mendatang. Semuanya stabil, lebih stabil dari yang kubayangkan sebelumnya, hanya saja sumber daya yang dikonsumsi sedikit lebih tinggi. Lagi pula, kita tidak punya sumber daya sekarang. Zhao Wuji berkata perlahan. Melihat penampilan Xiao Li saat ini, dia sangat senang. Dulu ada tambang batu spiritual mentah yang dapat ditambang di alam binatang suci, dan juga ada banyak planet yang diperdagangkan. Biayanya untuk mengumpulkan batu sumber yang memasuki planet itu saja sudah sangat besar. Namun kini, alam binatang suci telah terisolasi dari dunia, dan cara memperoleh batu sumber ini tidak lagi tersedia. Xiao Li menyentuh dagunya, berpikir serius tentang tindakan balasan untuk menyelesaikan masalah kekurangan sumber daya di alam binatang suci. Sumber daya sangatlah penting. Pertama, sumber daya digunakan untuk latihan sehari-hari oleh semua orang, bahkan mereka yang termasuk dalam alam binatang suci. Sekte Fan membutuhkan banyak sumber daya. Yang kedua adalah konsumsi pemeliharaan berbagai formasi besar, yang jumlahnya juga sangat besar. Namun pada kenyataannya, meskipun sumber daya sekte Fan masih sangat mencukupi saat ini,
bagaimanapun juga, Xiao Fan telah meninggalkan fondasi yang kokoh. Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya menanyakan hal ini dengan sengaja karena mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Xiao Li ketika menghadapi masalah seperti ini. Secara sederhana, tujuannya adalah untuk menguji Xiao Li. Melihat Xiao Li berpikir serius, Zhao Wuji dan Ye Chang sangat puas. Tetapi apa yang dikatakan Xiao Li selanjutnya membuat Zhao Wuji dan Ye Chang hampir muntah darah. Atau, kita bisa membawa orang untuk diam-diam menjarah beberapa planet dan mengambil beberapa sumber daya. Xiao Li berkata dengan sangat serius. Ini tidak, ini terlalu berbahaya, Lier. Zhao Wuji berkata tanpa daya. Xiao Li masih muda. Ye Chang juga menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Xiao Li menggaruk kepalanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah kepingan giok datang disertai sebuah pesan dot dan melihat bahwa itu milik Xiao Qing. Melihat isi dari slip giok itu, ekspresi Xiao Li tampak aneh. Ada apa? Ye Chang bertanya dengan suara berat. Ibu dan yang lainnya pergi mencari masalah dengan Paman Wei, kata Xiao Li tanpa daya. Mengapa? Karena Wei Zhongshan yang malang. Zhao Wuji menghela nafas. Ya. Xiao Wei sungguh tidak beruntung. Ye Chang menghela napas. Kalau begitu, ayo kita pergi juga, dan cepatlah, kata Tun Wudao sambil tersenyum. Ye Chang dan Zhao Wuji mengangguk, dan mengikuti Xiao Li untuk pergi bersama mereka paviliun neraka. Ini adalah tempat di alam binatang suci yang bertanggung jawab atas hukuman dan pertanggungjawaban. Tempat ini berada di bawah pengelolaan Wei Zhongshan, yang memiliki banyak orang kuat sebagai bawahannya, masing-masing dari mereka kejam dan tak kenal ampun. Semua orang di seluruh alam binatang suci takut ketika mendengar nama paviliun neraka. Jepret jepret jepret, duar, duar. Di paviliun neraka, jeritan terdengar sepanjang waktu, disertai suara pisau, kapak, dan cambuk. Tolong bunuh aku, Tuan Wei, saya salah, saya salah. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Wei Zhongshan duduk tinggi di kursi utama, dengan ekspresi tegas di wajahnya dan mengenakan jubah hitam. Wei Zhongshan kini disebut sebagai Raja Neraka Dunia oleh orang-orang di alam binatang suci. Siapapun yang jatuh ke tangannya akan setengah mati meskipun dia masih hidup, dan akan dikuliti hidup-hidup. Wei Zhongshan jarang melakukan sesuatu sendiri sekarang. Hal-hal seperti menghukum orang lain biasanya didelegasikan kepada bawahannya. Orang-orang di alam binatang suci yang telah melakukan kesalahan dan sedang dihukum berteriak dan melolong sambil menangis. Jatuh ke tangan iblis ini, mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang kasar. Teh yang enak. Wei Zhongshan mengambil cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan tampak acuh tak acuh. 100 tahun terakhir dapat dikatakan sebagai puncak kehidupan Wei Zhongshan, mencapai klimaksnya. Lah menjadi sosok yang ditakuti semua orang. Bahkan di alam binatang suci, penyebutan dua kata Wei Zhongshan akan membuat mereka gemetar ketakutan. Kapan namaku, Wei Zhongshan menjadi mimpi buruk semua orang di wilayah bintang Hongtian. Wei Zhongshan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi emosi. Ini adalah impian seumur hidupnya, untuk menjadi mimpi buruk semua orang di wilayah bintang Hongtian. Bayangkan, suatu hari nanti, saat leluhur klan Wushen berkata, pukul aku. Dan leluhur klan Wei yang menyahut, kuliti aku. Bukankah itu berarti hidup telah mencapai puncaknya? Saat Wei Zhongshan tengah asyik melamun, dia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Duar. Pintu aula utama ditendang hingga terbuka. Wei Zhongshan tercengang, begitu pula orang lain di paviliun neraka. Beraninya kamu. Wei Zhongshan berteriak, hal yang sama berlaku bagi orang-orang kuat. Di paviliun neraka, mereka sangat agresif. Siapapun yang berani bertindak liar di paviliun neraka mereka berarti mencari kematian. Tetapi kemudian, ketika mereka melihat siapa yang datang, mereka semua terkejut dan berlutut untuk memberi salam. Karena orang-orang yang datang adalah Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, Hong Mo,
Namong Lingxuan, Hurui, Long Chaiwei, Lin Ling, Yu Qiong Ciue Lianxiang, Zhao Yanfu, Yao Nuhuang, semua wanita Xiao Fan ada di sana. Mereka melangkah agresif, masing-masing dari mereka memusatkan perhatian pada Wei Zhongshan. Para kakak iparku tersayang, mengapa kalian semua ada di sini? Wei Zhongshan berkata dengan riang. Wei Zhongshan, kamu bukan manusia. Chang Sun Ning melangkah maju dan berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya, Wei Zhongshan. Pada saat ini, Xiao Qing mengikuti di belakang dan menjulurkan kepalanya ke dalam, dengan ekspresi puas di wajahnya. Wei Zhongshan, kamu binatang. Hong Mo menggertakkan giginya. Wei Zhongshan, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini, kata Yu Qiong dengan marah. Wei Zhongshan, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Lan Zhankue menggertakkan giginya. Wei Zhongshan, apa yang sedang terjadi? Kakak iparku, apa yang telah kulakukan? Wei Zhongshan kebingungan. Dia sudah lama tidak meninggalkan paviliun neraka, apa yang bisa dia lakukan? Wei Zhongshan, beraninya kamu berkata begitu, kata Hurui dengan marah. Kakak-kakak, pukul dia, teriak Hurui. Wei Zhongshan, duar, tolong, maafkan aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku difitnah. Wei Zhongshan dipukuli dengan parah dan tergeletak di lantai sambil meratap dengan tangan di kepalanya. Bahkan Ye Miaoyin pun ikut bergabung, dan pertarungannya sungguh kejam. Ini semua salahmu, Wei Zhongshan, kamulah yang menyesatkan Xiao Fan. Benar sekali, Wei Zhongshan, kebiasaan selingkuh Xiao Fan semua adalah salahmu. Xiao Fan, kamu sungguh menjijikkan. Aku tidak bersalah, teriak Wei Zhongshan. Kakak laki-lakinya berselingkuh, jadi apa hubungannya dengan dia? Jangan membuat alasan, itu kamu. Pukul dia sampai dia mengakuinya. Hati-hati, jangan sampai organ vitalmu terluka, atau kakak senior Niu akan kesulitan menggunakannya. Semua orang di aula tercengang, ya ampun. Raja neraka, yang ditakuti oleh semua orang di alam binatang suci, dipukuli dengan sangat parah. Mereka tidak mempercayai mata mereka dan bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya. Pada saat ini, Zhao Wuji, Tun Wudao, Ye Chang dan Xiao Li juga tiba. Begitu mereka tiba di sini, mereka mendengar teriakan Wei Zhongshan, jangan pukul aku lagi, aku salah. Teriak Wei Zhongshan, wajahnya penuh memar dan bengkak, banyak tulang di sekujur tubuhnya yang patah. Paman Wei. Melihat ini, Xiao Li ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Jangan gegabah. Namun Tun Wudao, Ye Chang dan Zhao Wuji segera menghentikannya. Mereka datang untuk menyaksikan keseruan itu dan ingin melihat Wei Zhongshan dipukuli, tetapi mereka tidak tega membiarkan Xiao Li mengganggunya. Kalau ini terus berlanjut, Paman Wei, kata Xiao Li dengan cemas, jangan khawatir, Wei Zhongshan tidak akan mati. Zhao Wuji mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, ya, jangan khawatir, itu benar, hehehe kakak, bukankah ini ramai dan menyenangkan? Xiao Qing berjalan mendekat sambil tersenyum, dasar gadis ini, kata Xiao Li tanpa bisa berkata apa-apa, sayang sekali, Xiao Jin sedang mengasingkan diri, kalau tidak dia pasti ingin sekali menontonnya, kata Xiao Qing dengan gembira. Setengah jam berlalu, Ye Miaoyin dan yang lainnya pergi dengan perasaan puas. Apa yang telah kulakukan? Wei Zhongshan tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Keesokan harinya, sebuah berita baru menimbulkan sensasi di alam binatang suci. Apa? Raja neraka dipukuli sampai setengah mati. Ya ampun, ini berani sekali. Hahaha, siapapun yang melakukan ini, apakah mereka tidak takut akan pembalasan? Siapapun yang melakukan ini, apakah mereka tidak takut akan pembalasan? Pelankan suaramu, yang melakukan ini dayang-dayang yang mulia. Sekte Fan, hari-hari berlalu dengan lebih damai. Setelah 100 tahun, orang-orang di alam binatang suci yang tergabung dalam Sekte Fan secara bertahap menerima hal-hal ini dan beradaptasi dengan kehidupan mereka saat ini. 1 tahun kemudian, duar,
Terdengar suara mengerikan dari tempat Xiao Fan mengasingkan diri, Xiao Fan pun keluar. Dia telah berhasil menerobos ke puncak tingkat ke-9 ranah Jingdao, dan sekarang telah mencapai titik terlemah terobosannya saat ini. Dia perlu menemukan kesempatan sebelum dia dapat mencoba menerobos ke ranah Ziyuan. Meski belum mencapai ranah Ziyuan, kekuatan Xiao Fan juga telah meningkat pesat. Xiao Fan sendiri tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya, tapi dia jelas sangat kuat. Mendengar suara berisik yang datang dari ruang rahasia Xiao Fan, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan yang lainnya segera tiba dan mengepung Xiao Fan. Xiao Fan, kamu akhirnya keluar. Bajingan, kamu sudah menyendiri begitu lama. Xiao Fan, kamu benar-benar menyebalkan. Kamu baru keluar setelah sekian lama. Sekelompok wanita berceloteh dan mengeluh. Pada hari-hari ketika mereka tidak sedang menyendiri, mereka akan memukul Wei Zhongshan sesekali untuk menghilangkan kebosanan. Hehehe, kali ini agak lama. Maaf membuat kalian menunggu lama. Xiao Fan berkata sambil tersenyum dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, Xiao Qing dan Xiao Li juga datang. Mereka sedang dalam suasana hati yang baik ketika melihat Xiao Fan keluar dari pengasingannya. Ya, ranah semua orang telah meningkat. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Ia memperkirakan bahwa Xiao Qing dan Xiao Li dapat bertarung dengan ranah Ziyuan sendirian. Xiao Fan, di manakah ranahmu sekarang? Tanya Chang Sun Ning penasaran. Puncak ranah Jingdao. Xiao Fan berkata dengan tenang. Meskipun semua orang tahu bahwa peningkatan Xiao Fan pasti sangat cepat, mereka tetap terkejut mendengar bahwa dia sekarang telah mencapai puncak ranah Jingdao. Cepat sekali, baru berapa lama? Kata Chang Sun Ning dengan kaget. Para wanita lainnya juga tercengang. Mereka memperkirakan bahwa tidak lama lagi Xiao Fan akan mencapai ranah Ziyuan. Pada saat itu, belum lagi kekuatan Xiao Fan sendiri, ranahnya sudah cukup untuk menjadikannya leluhur dari semua kekuatan besar. Hehehe, tidak apa-apa, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah mengobrol dengan beberapa gadis sebentar, Xiao Fan pergi menemui Ye Chang, Zhao Wuji dan yang lainnya untuk menanyakan situasi terkini di alam binatang suci. Xiao Li juga mengikutinya. Apakah ada masalah dengan Sekte Fan sekarang? Tanya Xiao Fan. Yang mulia, tidak ada masalah, hanya saja sumber daya yang tersisa dikonsumsi dengan cepat, dan tidak ada cara untuk mendapatkan sumber daya sekarang, kata Zhao Wuji perlahan. Xiao Li memandang ayahnya, ingin mendengar pendapat ayahnya tentang masalah ini. Haha, tidak masalah, pergilah dan rampas saja beberapa planet. Xiao Fan berkata dengan riang, wilayah bintang Hongtian penuh dengan sumber daya, ambil saja apapun yang kamu lihat. Zhao Wuji, Ye Chang, Xiao Li. Xiao Li bertanya-tanya dalam hatinya. Mengapa rasanya pendapatnya mirip dengan pendapat ayahnya? Zhao Wuji dan Ye Chang saling berpandangan dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengobrol dengan Zhao Wuji dan Ye Chang sebentar, Xiao Fan pergi, berencana untuk menghabiskan waktu bersama gadis-gadis itu. Lagi pula, sudah lebih dari 100 tahun, dan pasti sangat tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal sendirian di ruang kosong. Tentu saja ketika tiba saatnya bersaing untuk Xiao Fan, gadis-gadis itu bersaing ketat lagi. Bahkan Zhao Yanfu, Ciyue Lianxiang dan Lin Ling, yang biasanya santai, telah bergabung dalam kompetisi. Tidak seorang pun ingin tertinggal dalam hal ini. Karena aku yang tertua, Xiao Fan harus menemaniku terlebih dahulu. Kata Yao Nuhuang perlahan. Tidak sama sekali tidak. Mendengar hal ini, Long Chaiwei langsung merasa cemas. Benar sekali, kenapa persaingan di antara para gadis itu sangat sengit. Tetapi Xiao Fan tetap tenang dan kalem. Dia telah mencapai tingkat ke-9 ranah Jingdao, jadi apa yang perlu dia takutkan bahkan jika mereka datang pada saat yang sama. Pada akhirnya, hasil diskusi para wanita adalah pengundian. Aturannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan metode 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menentukan siapa yang akan ditemani Xiao Fan terlebih dahulu. Semua wanita sangat agresif dan tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengakui kekalahan.
Mereka melakukan pengundian dan sekali lagi memilih Xiao Fan sebagai wasit. Namun kali ini Xiao Fan sudah belajar dari kesalahannya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, jadi Xiao Fan memberitahu Zhao Wuji terlebih dahulu dan memintanya untuk datang dan mengobrol. Yang mulia, apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Zhao Wuji bertanya dengan bingung setelah tiba. Zhao Wuji, kemarilah kamu jadi wasitnya. Benar sekali, Zhao Wuji, kemarilah. Datangiah dan ambil undiannya. Zhao Wuji, ini tidak mungkin. Zhao Wuji bingung. Xiao Fan menipunya. Tidak, kamu harus datang. Zhao Wuji, cepatlah, jangan berlama-lama. Benar, kemarinlah. Zhao Wuji tidak punya pilihan lain selain mengundi. Nomor 1, Ye Miaoyin. Nomor 2, Yu Qiongyao. Nomor 3, Hurui. Nomor 4, Ling Ling. Semakin jauh dia membaca, semakin dingin yang dirasakan Zhao Wuji di punggungnya. Semakin marah nama setiap wanita, semakin marah pula dia, mata mereka setajam pisau, ingin memotong Zhao Wuji menjadi beberapa bagian. Zhao Wuji, apakah kamu berbohong? Benar sekali, Zhao Wuji, kenapa aku yang terakhir? Kura-kura tua, kamu berbohong. Tidak, ini sangat adil. Baiklah, Zhao Wuji bukan orang seperti itu. Kita harus percaya padanya. Ye Miaoyin terkekeh, lalu menatap Xiao Fan. Ayo pergi. Baiklah. Xiao Fan setuju sambil tersenyum dan pergi bersama Ye Miaoyin. Kemudian sekelompok wanita menatap Zhao Wuji dengan kejam. Zhao Wuji tahu situasinya tidak baik, jadi dia berbalik dan lari. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xiao Fan menghabiskan waktu dengan damai setelah keluar dari pengasingannya. Selama kurun waktu ini, Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya tidak berani mengganggu mereka. Setelah hidup bahagia selama beberapa tahun, Xiao Fan mencoba dan melihat bahwa ia masih agak jauh dari ranah Ziyuan. Jarak ini sangat sulit. Salah satu alasannya adalah ia kekurangan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menerobos dalam sekali jalan. Hal lain adalah bahwa Xiao Fan telah mencapai kemacetan ranahnya saat ini, membutuhkan pertempuran besar untuk menerobos kemacetan ini dan dengan demikian menemukan peluang untuk terobosan. Setelah Xiao Fan dan para gadis bersikap manis selama beberapa tahun, Xiao Fan akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan Zhao Wuji dan yang lainnya, dan mulai berkomunikasi dengan mereka tentang urusan alam binatang suci. Yang mulia, klan Wushen dan klan Wei yang menulis surat kepada kami sesekali, berharap kami akan mengirim orang untuk bekerja sama mencari cara menghadapi Anda. Zhao Wuji berkata tanpa daya, sebelumnya Anda menyendiri, jadi kami terus menolak. Saya kira mereka mungkin mulai curiga sekarang. Sebelum Xiao Fan mengasingkan diri, klan Wushen dan bangsa barbar kuno menghubungi alam binatang suci, berharap dapat berdiskusi bersama lagi mengenai cara membasmi Xiao Fan. Namun saat itu, Xiao Fan sedang menyendiri, dan alam binatang suci diblokir sepenuhnya, tidak ada kontak dengan dunia luar. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno, yang semuanya merupakan kekuatan yang memiliki dendam terhadap Xiao Fan, telah lama memendam kecurigaan terhadap alam binatang suci, tetapi tidak pernah bersuara. Hehehe, bagus sekali, karena mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana cara menghadapiku, kalau begitu mari kita coba. Xiao Fan mencibir, matanya penuh dengan niat membunuh. Sudah waktunya untuk membalas perseteruan dengan klan Wushen dan klan Wei Yang. Yang mulia, apa yang sedang Anda rencanakan? Ye Chang bertanya dengan ekspresi serius. Hancurkan kedua klan ini dan balaskan dendam Kyushu. Xiao Fan berkata perlahan, ekspresinya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mendengar ini, Zhao Wuji dan Ye Chang langsung bersemangat. Mereka telah berada di wilayah bintang Hongtian selama lebih dari 1000 tahun, dan mereka ingin membalas dendam siang dan malam. Sekarang, apakah kesempatan ini akhirnya datang? Tun Wudao berdiri di dekatnya dan juga sedikit gembira saat mendengar berita itu. Yang mulia, apa rencana Anda? Zhao Wuji menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan dirinya, dan bertanya, "Hehehe, aku akan membawamu dan orang-orang Kyushu bersamaku untuk menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang." Xiao Fan berkata dengan nada mendominasi, tetapi dia menambahkan, "Tapi kamu harus menunggu, aku keluar terlebih dahulu." Ini, Ye Chang dan Zhao Wuji langsung setuju. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Xiao Fan, mereka tidak bisa lagi menahan kegembiraan mereka. Xiao Fan menerobos ruang dan meninggalkan Sekte Fan. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sekarang dan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan kultivator ranah Jingtian. Keluarga Zhang, bintang leluhur. Sejak Zhang Binhong dibangkitkan, status leluhur keluarga Zhang telah berubah drastis menjadi lebih buruk. Meskipun hanya ada satu orang lagi di atas kepala mereka yang dapat menekan mereka, bagi para leluhur ini, seolah-olah langit telah runtuh. Zhang Binhong telah keluar dari pengasingannya dan mencapai puncak kekuatannya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang terkuat di wilayah Bintang Hongtian. Senior Binhong, apakah kamu punya instruksi lain? Leluhur pertama keluarga Zhang saat ini berada di aula keluarga Zhang, membungkuk kepada Zhang Binhong sambil tersenyum paksa. "Tidak apa-apa, lain kali, kumpulkan harta karun itu lebih cepat. Apakah kamu mengerti?" Zhang Binhong berkata perlahan, membasahi dirinya di kolam obat, mencoba membuat tubuhnya lebih sempurna. Ya, kalau tidak ada yang lain, aku turun dulu." Leluhur keluarga Zhang berkata perlahan. "Tunggu, apakah ada berita tentang binatang itu, Xiao Fan?" Zhang Binhong memanggil leluhur pertama keluarga Zhang dan bertanya dengan suara yang dalam. Setiap kali dia menyebut Xiao Fan, Zhang Binhong selalu dipenuhi dengan niat membunuh. Belum wajah leluhur pertama keluarga Zhang menjadi pucat. "Dasar sampah, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu." Zhang Binhong menggertakkan giginya, tampak muram, dan memarahi leluhur keluarga Zhang tanpa ampun. "Ini senior, mohon maafkan aku." Wajah leluhur pertama keluarga Zhang menjadi pucat. "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang," kata Zhang Binhong perlahan sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Ya." Leluhur pertama keluarga Zhang tampak tidak senang dan pergi. Leluhur pertama keluarga Zhang dan sekelompok leluhur tua keluarga Zhang lainnya semuanya marah tetapi tidak berani berbicara. Dulu, mereka menghabiskan sebagian besar waktu dalam pengasingan, tetapi sekarang tidak seorang pun dari mereka dapat beristirahat dengan tenang, dan mereka harus datang setiap kali Zhang Binhong memanggil. Jika mereka menunjukkan sedikit saja kelalaian, Zhang Binhong akan marah besar. Paling tidak, mereka akan dimarahi, dan paling buruk dipukuli. Leluhur ke-8 keluarga Zhang, yang memiliki sifat pemarah, hampir mati di tangan Zhang Binhong. Leluhur keluarga Zhang ini hampir menjadi gila. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Chuhe, dengan kekuatan yang diwarisi dari leluhur mereka, benar-benar akan membangkitkan kembali si gila Zhang Binhong. Sekarang fondasi dan kekuatan keluarga Zhang telah ditingkatkan, tetapi mereka, leluhur keluarga Zhang, lebih suka tidak ditingkatkan seperti ini. Bahkan leluhur keluarga Zhang terkadang berharap alangkah hebatnya jika Xiao Fan membunuh Zhang Binhong sejak awal. Di bintang leluhur keluarga Zhang, mereka yang tidak cukup kuat di ranah Jingdao tidak tahu apapun tentang Zhang Binhong. Yang mereka tahu hanyalah bahwa putra dewa keluarga Zhang, Zhang Chuhe, telah melambung tinggi dan menjadi lebih kuat dengan pesat, bahkan melampaui semua leluhur keluarga Zhang. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Zhang bersemangat dan merasa bahwa keluarga Zhang akan mendominasi wilayah Bintang Hongtian di bawah tangan putra dewa Zhang Chuhe. Mereka tidak tahu bahwa Zhang Chuhe yang asli sudah mati, telah dikorbankan oleh Zhang Binhong, leluhur keluarga Zhang. Namun, hal-hal itu sama sekali tidak penting bagi orang biasa di keluarga Zhang. Bahkan jika mereka tahu, tidak akan ada yang berubah. Hebat, konon, kekuatan putra dewa semakin kuat. Tampaknya putra dewa keluarga Zhang kita bahkan lebih jenius daripada Xiao Fan. Begitu kita menemukan jejak Xiao Fan, putra dewa akan keluar dan membunuhnya.
Di bintang leluhur keluarga Zhang, suara diskusi terdengar di mana-mana. Setiap anggota keluarga Zhang memiliki keyakinan misterius terhadap kekuatan putra dewa Zhang Chuhe. Mereka berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Xiao Fan, menjadi jenius terkuat di wilayah bintang Hongtian, dan memimpin keluarga Zhang untuk bangkit. Ngomong-ngomong, di mana Zhang Sanque? Apakah kamu pernah melihatnya baru-baru ini? Seseorang mulai berdiskusi di jalan. Tidak, aku tidak tahu kemana dia pergi. Oh Zhang Chun, apakah kamu melihatnya baru-baru ini? Tidak, dalam beberapa tahun terakhir, karena alasan yang tidak diketahui, banyak garis keturunan jenius keluarga Zhang di bintang leluhur keluarga Zhang menghilang begitu saja, tidak meninggalkan petunjuk atau informasi sama sekali. Meskipun semua leluhur keluarga Zhang menyelidiki masalah ini, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka melaporkan masalah tersebut kepada Zhang Binhong, namun Zhang Binhong tidak peduli dan mengatakan kepada mereka untuk tidak mengkhawatirkannya, karena itu hanya masalah sepele. Perintah Zhang Binhong kini menjadi perintah harian bagi keluarga Zhang. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan jika leluhur keluarga Zhang tidak puas dengannya, mereka tidak berani berbicara. Di luar bintang leluhur keluarga Zhang, Xiao Fan menerobos ruang, melangkah keluar, dan menatap tempat ini. Bau darah yang samar sekali. Xiao Fan mengendus-endus dan mencium sedikit darah keluarga Zhang. Xiao Fan dapat yakin bahwa bau darah di sekitarnya adalah milik keluarga Zhang. Tetapi Xiao Fan bertanya-tanya, mengapa esensi darah keluarga Zhang terasa segar padahal tempat ini begitu dekat dengan planet leluhur keluarga Zhang? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Zhang Binhong, gumam Xiao Fan. Ketika dia bertarung dengan Zhang Binhong, hukum ranah Jingtian milik pihak lain adalah air. Pada saat itu, Zhang Binhong pernah memanggil sungai, yang juga mengandung aroma darah keluarga Zhang. Saat itu, Xiao Fan bertanya-tanya dari mana Zhang Binhong mendapatkan begitu banyak esensi darah keluarga Zhang. Tetapi hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan. Zhang Binhong adalah musuhnya, bukan temannya. Kali ini Xiao Fan pergi ke bintang leluhur keluarga Zhang untuk berlatih dengan Zhang Binhong dan melihat apakah kekuatannya sendiri dapat menekan ranah Jingtian. Xiao Fan mengembuskan napas, dan auranya sendiri perlahan mengalir dan menyebar ke planet leluhur keluarga Zhang. Aura ini menakutkan, dan disertai dengan rasa bahaya yang mendalam. Di dalam bintang leluhur keluarga Zhang, ada tempat rahasia tempat semua leluhur keluarga Zhang tinggal. Ini aura ini adalah Xiao Fan. Mustahil, Xiao Fan ada di sini. Wajah semua leluhur keluarga Zhang berubah drastis. Mereka saling memandang, dan meninggalkan tempat rahasia itu bersama-sama untuk mencari Zhang Binhong. Jika Xiao Fan benar-benar datang untuk membalas dendam, satu-satunya orang di keluarga Zhang yang mampu menandingi Xiao Fan adalah Zhang Binhong, senior Binhong. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Xiao Fan ada di sini. Senior Binhong, apakah kamu merasakannya? Xiao Fan ada di sini. Senior. Sekelompok leluhur keluarga Zhang bergegas ke tempat Zhang Binhong berada, dan berbicara dengan suara mendesak dengan wajah ketakutan. Kenapa kamu panik? Apa yang kamu takutkan? Zhang Binhong melangkah maju, dan ketika dia melihat sekelompok junior yang mengecewakan ini, wajahnya tampak sangat jelek. Zhang Binhong secara alami merasakan aura Xiao Fan, dan dia tahu lebih jelas bahwa Xiao Fan datang ke sini kali ini untuk memprovokasi dia. Senior Binhong, aku mengandalkanmu. Wajah leluhur pertama keluarga Zhang menjadi sangat pucat. Hehehe, orang ini datang ke sini untuk membalas dendam. Bagus sekali, bagus sekali. Sudah sepantasnya aku menekannya. Zhang Binhong mencibir. Melalui aura yang disebarkan Xiao Fan ke bintang leluhur keluarga Zhang, Zhang Binhong tahu bahwa kekuatan Xiao Fan telah meningkat pesat. Namun menurut Zhang Binhong, Xiao Fan hanyalah seorang junior muda yang masih awam, tidak ada tandingannya sama sekali. Dasar binatang kecil, kamu datang di saat yang tepat. Zhang Binhong mencibir, lalu sosoknya menghilang, lah berencana untuk keluar dan menindas Xiao Fan serta mengulitinya hidup-hidup. Hahaha nak,
kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani datang ke sini untuk mati. Zhang Binhong melangkah maju dari bintang leluhur keluarga Zhang keluar planet leluhur keluarga Zhang, berdiri di depan Xiao Fan dan menghadapinya. Hehe, kenapa aku tidak berani? Xiao Fan mencibir sambil menatap Zhang Binhong. Puncak tingkat ke-9 ranah Jingdao lumayan, kecepatan kultivasi yang mengerikan. Zhang Binhong terkejut dan mengangguk. Kamu juga tidak buruk, kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu, Xiao Fan berkata dengan tenang, menatap Zhang Binhong dan melihat niatnya. Pada saat ini, Zhang Binhong telah pulih ke kondisi puncaknya, kekuatannya telah meningkat pesat, dan di luar tubuh Zhang Binhong, Xiao Fan merasakan bau samar darah keluarga Zhang. Zhang Binhong mengerutkan kening. Dia bisa melihat kedalaman Xiao Fan karena penindasan ranahnya yang tinggi. Tapi bagaimana Xiao Fan bisa melihat kedalamannya? Zhang Binhong yang semula penuh percaya diri dan mengira ia dapat dengan mudah menekan Xiao Fan, kini tampak sedikit serius dan tidak berani ceroboh. Nak, karena kamu di sini, maka bersiaplah untuk mati. Kata Zhang Binhong dingin, ia menggenggam kedua lengannya dan mengubahnya menjadi dua naga air besar. Tiba-tiba, hujan lebat turun di dekatnya, menutupi separuh langit berbintang. Xiao Fan menghembuskan napas, dan kekuatan spiritual di luar tubuh melindunginya, mencegah tetesan air hujan menyentuh tubuhnya. Tetesan air hujan ini sangat korosif. Meskipun Xiao Fan tidak yakin apa itu, dia tidak pernah meremehkan metode kultivator kuat di ranah Jingtian. Hahaha nak, menurutmu apakah kekuatan spiritual itu berguna? Zhang Binhong tertawa terbahak-bahak, dan sesaat kemudian, tetesan air hujan yang jatuh di galaksi tiba-tiba berubah menjadi bilah-bilah air yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah air ini begitu tajam sehingga bahkan kekuatan spiritual pelindung di luar tubuh Xiao Fan pun retak. Xiao Fan tercengang. Dia tahu betul seberapa kuat perisai kekuatan spiritual di luar tubuhnya, tetapi perisai itu mudah ditembus oleh tetesan air yang dipanggil oleh Zhang Binhong. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.